Shalom, saudara, anak-anak, remaja, pemuda, kaum bapak, kaum ibu, dan juga orang tua kami, kaum sepuh. Kita akan kembali dilawat oleh kebenaran firman Tuhan, khususnya di tengah-tengah kebaktian rumah tangga yang saat ini kita lakukan di keluarga, di rumah kita masing-masing. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan surat Yakobus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-17 sampai ayat ke-27. Yakobus pasal yang pertama ayat 17 sampai ayat ke-27. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kepadamu ya Bapa kami datang, kami memohon pertolongan, kami memohon lawatan, kami memohon cinta kasih-Mu untuk menjawab kerinduan kami, mendengarkan, merenungkan, menerima firman-Mu dalam hidup kami. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang saat ini menjadi perenungan firman Tuhan boleh benar-benar hadir dalam hidup kami, boleh menjadi pegangan sejati, acuan kami di dalam melangkah. Kepadamu kami berserah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Yakobus pasal pertama ayat 17 sampai ayat ke-27. Beginilah bunyi kesaksian firman Tuhan. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dosa. Amin. Sampai sedemikian jauh pembacaan kesaksian firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya di dalam kehidupan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, satu kali saya didatangi oleh anggota jemaat, seorang bapak. Dia berkata kepada saya mengenai betapa prihatinnya dia terhadap seorang anak laki-lakinya yang sudah beranjak remaja.
Dia bercerita kepada saya bahwa anak laki-lakinya ini kalau hari Minggu bangun selalu siang, tidak pernah mau diajak untuk ke gereja. Kalau pulang dari gereja, maksudnya sang bapak dengan istrinya, maka sampai di rumah dia tidak lagi menemukan anaknya. Padahal dulu anaknya ini adalah anak yang sangat rajin mengikuti kebaktian sekolah minggu. Rupanya kalau sudah siang, anaknya ini di hari Minggu segera pergi bermain dengan teman-temannya, lalu baru pulang setelah larut malam. Sang bapak ini berkata kepada saya bahwa harapannya sebetulnya sederhana. Dia ingin anaknya ini dekat dengan Tuhan. Dia ingin anaknya ini kembali rajin beribadah di gereja. Akhirnya sang bapak ini meminta kepada saya untuk berbicara kepada anaknya itu. Dibuatlah sebuah skenario sehingga ketika saya berkunjung ke rumahnya, maka sebelum saya datang bapak ibunya sudah pergi, tinggal anak itu yang ada di rumah sehingga saya bisa bercerita dengan leluasa. Saya sepakati ajakan itu karena menurut saya itu harapan yang baik. Lalu pada hari yang ditentukan saya datang, dan beberapa waktu sebelum saya datang, sang bapak dan sang ibu pergi dari rumah dan anak itulah yang ada satu-satunya di dalam rumah. Saya berbicara tentang anak itu mengenai soal beribadah, lalu anak itu di sepanjang percakapan kami hanya tersenyum, tidak melecehkan, dia sangat menghormati saya, tetapi senyumnya ini memang membuat saya bertanya, sebetulnya apa yang dipikirkan. Lalu setelah saya mengajak anak ini untuk beribadah di kebaktian remaja di gereja, atau paling tidak ikut di dalam kebaktian umum pada hari Minggu, maka dia berkata begini, terima kasih Pak Pendeta sudah datang. Sebetulnya Pak Pendeta tidak perlu repot-repot datang karena saya sendiri pun punya kerinduan untuk beribadah di persekutuan remaja atau di kebaktian minggu di gereja kita. Tetapi ada satu hal yang ingin saya ceritakan juga mengenai orang tua saya. Lalu dia bercerita mengenai ayahnya yang setelah pulang dari gereja sebetulnya hanya sebentar ada di rumah. Dia cerita ayahnya ini setelah makan di rumah beberapa saat lalu biasanya lantas pergi keluar. Dan sang anak dengan mata berkaca-kaca bercerita dia pernah melihat ayahnya itu bermain judi bersama teman-temannya di suatu tempat. Lalu setelah itu dia bercerita juga tentang ibunya. Sang ibu juga setelah pulang gereja, setelah makan di gereja tidak lama juga meninggalkan rumah. Dia cerita ibunya ikut arisan bersama dengan teman-teman. Dan pulangnya ya setelah sore. Dan biasanya sampai di rumah tidak lagi punya waktu untuk bercengkrama dengan anak, bercengkrama dengan dia. Lalu dia berkata kepada saya akan ke gereja Pak Pendeta. Tapi kalau orang tua saya sudah berubah, kalau orang tua saya sudah memperbaiki tingkah lakunya, karena percuma mereka beribadah tapi tidak ada bekasnya. Saudara, pengalaman nyata ini rasanya menjadi otokritik ya bagi kita semua. Kita yang seringkali merasa dekat dengan Tuhan, sudah
melakukan ritual ibadah yang memang baik ya, sudah sering mendengar firman Tuhan, tetapi hidupnya rasanya masih tenggelam di dalam apa yang menjadi pola hidup yang lama, belum diperbaharui oleh firman Tuhan. Dan itu jugalah yang sebetulnya menjadi kritik dari Rasul Yakobus ini di dalam suratnya kepada orang-orang Kristen yang dulunya berasal dari orang-orang Yahudi, keturunan dari ke-12 suku Israel yang kemudian menjadi pengikut jalan Tuhan, menjadi gereja. Namun Yakobus amati rupanya hidup mereka tuh berbeda antara ibadah dengan tingkah laku di dalam keseharian. Karena itulah dalam pandangan saya memang di dalam suratnya ini banyak sekali kritik-kritik membangun yang dialamatkan kepada gereja Tuhan, orang-orang Yahudi diaspora yang pada saat itu memeluk kekristenan. Lewat suratnya ini Rasul Paulus mengharapkan ada perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik, terutama soal integritas iman, soal bagaimana harusnya ada kesatuan antara hidup beragama dengan perilaku orang di dalam kehidupan. Nah, di dalam pasal pertama ayat 17-27 ini kan jelas sekali Yakobus mengungkapkan bahwa firman Tuhan itu harusnya menjadi cermin. Coba saudara tanya kepada diri sendiri, berapa kali sehari kita bercermin? Wah, pasti jawabannya sering. Tidak cuma anak gadis, tidak cuma ibu-ibu, bapak-bapak, anak perjaka juga sama lah. Kita bercermin, saudara. Dan tujuan bercermin kan untuk memperbaiki apa yang kurang dari penampilan kita. Entah rambut kita acak-acakan, dengan cermin kita dibantu menyisirnya lebih rapi. Entah itu untuk melihat make up kita yang rasanya tanpa cermin ya bisa saja tidak sesuai dengan tempat yang diharapkan gitu ya, sehingga bisa jadi tertawaan banyak orang. Dengan cermin juga kita merapikan pakaian kita. Dengan cermin saudara-saudara, yang buruk menjadi diperbaiki. Karenanya firman Tuhan menjadi percuma kalau dia hanya didengarkan. Bahwa menjadi pendengar firman itu sesuatu yang baik ya, tapi dia tidak boleh berhenti di sana. Dia harus dilanjutkan dengan kesediaan untuk memperbaiki hidup berdasarkan firman Tuhan yang dia dengar. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini firman Tuhan tentu menjadi kritik bagi kita juga sebagai gereja Tuhan. Orang-orang yang sebetulnya sudah diselamatkan oleh darah Yesus, oleh pengorbanan Yesus, tapi barangkali hidupnya masih hidup yang lama. Ritual kita masih jadi ritual yang palsu, belum menjadi sesuatu yang kita lanjutkan di dalam keseharian. Persembahan kita hanya persembahan di rumah ibadah, karena hidup kita belum siap jadi persembahan. Firman Tuhan kita dengarkan, tetapi rasanya hanya menarik dan berhenti di ruang ibadah. Kita tertawa untuk ilustrasi-ilustrasi yang kita pandang jenaka. Kita terpukau oleh karena bersemangatnya sang pengkhotbah di mimbar. Kita sejenak terhipnotis oleh ilustrasi-ilustrasi menarik, kata-kata indah berdasarkan firman-Nya, tapi dia tidak kita bawa ke dalam kehidupan kita, sehingga buah-buahnya menjadi sangat sulit ditemukan. Karenanya mari kita perbaiki pola hidup kita. Mari kita kembali bercermin dari firman Tuhan dan hadirkanlah perubahan.
perubahan ke arah yang lebih baik. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur untuk kesaksian firman-Mu, menuntun kami untuk berlaku benar dalam hidup ini, mengintegrasikan hidup beragama dengan perilaku sehari-hari. Firman-Mu lah cermin yang menolong kami. Beri kami kekuatan Bapa. Kami akui banyak kekurangan, keterbatasan kami. Kami akui hidup dalam pola yang lama, masih kami lanjutkan. Firman Tuhan hanya kami dengarkan sesaat. Namun hari ini kami ditolong untuk bisa membawanya ke dalam kehidupan nyata. Beri kami penyertaan-Mu sehingga kami mampu menghadirkan buah-buah firman ini. Kami mau mulai dari perkara-perkara kecil hidup ini, dan pada akhirnya buah firman itu boleh semakin berkembang ke perkara-perkara yang lebih besar. Kepadamu kami berserah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.